Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Pak Budi Nurani untuk belajar fisika dengan materi medan magnet. Langsung saja, apakah yang dimaksud medan magnet itu? Nah, medan magnet merupakan suatu daerah di sekitar magnet tempat gaya magnet itu bekerja. Biasanya medan magnet itu digambarkan sebagai garis-garis medan magnet. Dan semakin rapat garis medan tersebut, berarti akan menunjukkan bahwa di tempat tersebut medan magnetnya semakin besar. Jadi contoh misalnya saya memiliki sebuah magnet batang dengan dua kutub ya, utara dan selatan, maka menggambarkan garis medan magnet itu seperti gambar yang kiri ini. Ada garis lengkung warna biru. Nah, dari gambar ini tentu bisa kita lihat bahwa daerah yang paling rapat garis medannya adalah daerah kutub-kutub magnet. Itu artinya berarti medan magnet terkuat dari magnet batang ini adalah di kutub-kutubnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa garis medan itu arahnya adalah keluar dari kutub utara ke kutub selatan untuk yang di luar magnet ya. Kalau di dalam magnet berarti dari selatan ke utara, ini muter. Itu yang pertama. Gambar yang tengah itu menunjukkan bagaimana kalau ada dua magnet saling didekatkan, maka yang terjadi adalah apabila magnet yang berdekatan kutub-kutubnya itu merupakan kutub yang berlawanan jenis, yaitu utara dan selatan, maka garis medannya seperti gambar yang tengah, nyambung ya. Nah, ini maknanya adalah dua magnet ini akan saling tarik-menarik. Memang secara aturan bahwa kalau dua magnet saling didekatkan dengan dua kutub yang berbeda saling berdekatan, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Kemudian yang kanan, ini kalau dua kutub sejenis saling didekatkan, maka garis medannya tidak nyambung. Itu artinya berarti dua kutub utara dan utara ini saling tolak-menolak. Itu gambaran secara kualitatifnya. Bagaimana kita menggambarkan medan magnet secara kuantitatif? Nah, medan magnet secara kuantitatif besarnya itu disebut kuat medan magnet. Disimbolkan dengan huruf B dan dinyatakan dalam satuan Weber per meter persegi. Ini ya. Itu. Kemudian yang kedua juga ada besaran yang namanya flux magnetik. Apa flux magnetik itu? Nah, flux magnetik itu sebenarnya sama dengan jumlah garis medan magnet yang menembus tegak lurus bidang. Jadi kalau saya gambarkan misalnya ada garis medan magnet yang warna merah, besarnya B, kemudian ada bidang ya, bidang ini sebenarnya bidang maya ya, diletakkan di wilayah medan magnet ini. Maka nanti besarnya flux magnetik bisa dirumuskan fluksi ya, flux magnetik fluksi ini sama dengan B dikali A dikali cos theta, yang mana B itu menunjukkan kuat medan magnet, satuannya Weber per meter persegi ya, B. Kemudian A luas bidang yang ini ya, satuannya meter persegi. Kemudian theta itu sudut antara arah medan magnet terhadap normal bidang ya. Nah, normal bidang itu adalah garis yang ditarik tegak lurus terhadap bidang tersebut. Makanya dari gambar ini posisi theta itu di sini ya. Itu mengenai flux magnetik. Kemudian ini flux magnetiknya satuannya adalah Weber ya. Nah, untuk medan magnet yang kita pelajari pada
saat ini itu sebenarnya medan magnet yang diakibatkan oleh adanya arus listrik. Ini mengacu pada teori Oersted, bahwa menurut Oersted dari hasil eksperimennya didapatkan bahwa di sekitar penghantar berarus listrik itu akan timbul medan magnet, yang mana hubungan antara arah arus dan arah medan magnet itu nanti bisa ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi mungkin kalau kita gambarkan seperti ini, misalnya saya punya penghantar berarus ini warna coklat ya, arah arusnya ke atas, maka nanti dari hasil eksperimen Oersted itu di sekitar penghantar berarus itu akan timbul medan magnet muter gini ya. Jadi kita lihat kaidah tangan kanan ya. Jadi kalau ibu jari itu menyatakan arah arus, maka perputaran keempat jari itu menunjukkan arah medan magnetnya. Makanya nanti kalau misalnya kita tunjuk di sebuah titik P, kemana sih arah medan magnetnya? Medan magnet di titik P itu merupakan garis singgung dari perputaran medan magnet ini. Jadi seperti ini. Ini adalah medan magnet di titik P. Sama nanti di titik lain semuanya adalah garis singgung. Kemudian konsep yang terakhir bahwa medan magnet kita lihat kan punya arah ya. Makanya medan magnet itu termasuk besaran vektor. Itu ya, itu teori Oersted. Hati-hati nanti kita sering menggunakan tangan kanan untuk menentukan hubungan antara arah arus dan arah medan magnetnya. Itu. Lalu nanti bentuk kawat itu bermacam-macam ya. Yang pertama itu ada kawat lurus dialiri arus. Jadi contoh misalnya ini ya. Ini ada kawat warna hitam ini lurus. Kemudian dialiri arus ke kanan. Besarnya misalnya I. Nah, berarti di sekitar penghantar berarus ini akan timbul medan magnet ini muter ini. Yang nanti coba pakai tangan kanan ya, kemana arah medan magnetnya, muternya kemana. Kalau arah arusnya ini ke kanan, jadi ini gini loh ya. Maka kalau kita ambil aja ada satu titik di sini, anggap aja sebagai titik P, maka arah medan magnetnya garis singgung seperti ini. Besarnya BP. Gitu ya. Nah, ambil misalnya ini nanti putarannya kan banyak ya, mutarnya gini. Kita ambil satu lingkaran ya, yang jari-jarinya misalnya A. Kita ambil tegak lurus di sini. Jaraknya ini A. Kemudian kalau kita tarik titik P ke ujung kanan, ini sudutnya theta. Kita tarik ke kiri, sudutnya alfa. Maka nanti secara matematis dari hitungannya Oersted itu didapatkan bahwa kuat medan magnet di titik P itu akan sama dengan mu0 I dibagi 4 pi A. A-nya itu jari-jari ya, dikali cos theta ditambah cos alfa. Ini ya, I-nya itu kuat arus yang mengalir pada kawat, A-nya itu jarak titik ke kawat. Ini ditarik tegak lurus ya, tegak lurus di sini. mu0 itu disebut permeabilitas ruang hampa atau permeabilitas vakum, yang mana mu0 itu besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, dan B itu kuat medan magnet yang satuannya adalah Weber per meter persegi. Itu adalah kuat medan magnet di sekitar penghantar lurus berarus ya. Kemudian kalau
biasanya kawatnya itu kita anggap panjang ya. Kalau misalnya ada kawat panjang ya, itu bagaimana? Jadi misalnya kawat ini panjang gitu ya. Kalau kita tentukan titiknya di tengah sini, berapa medan magnetnya? Nah, pendekatannya adalah ya tetap gunakan rumus pertama tadi. Cuma kalau logikanya kan kalau kawatnya semakin panjang, maka nilai theta maupun alfa itu akan semakin kecil. Makanya nanti pendekatannya adalah kalau kawatnya panjang sekali ya, alfanya itu 0 derajat, tetanya 0 derajat. Kalau nilai 0 itu kita masukkan ke rumus pertama tadi, cos 0 itu 1, berarti yang di dalam kurung itu ketemunya adalah 1 ditambah 1, jadinya kan 2. Maka B di titik P untuk kawat lurus panjang itu tinggal sama dengan mu0 I per 2 pi A. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kawat lurus panjang tapi yang ditanyakan itu medan magnet di salah satu tepi atau ujung dari kawat, ya, di ujung di sini. Maka pendekatannya berarti alfa, nah, ujung kan alfanya ini sekian gitu ya, di 90 derajat, tetanya 0. Berarti kan cos 0 itu 1, cos 90 itu 0. Maka B di ujung sama dengan mu0 I per 4 pi A. Artinya berarti kuat medan magnet di ujung itu setengah dari kuat medan magnet yang di tengah. Itu ya. Itu kawat lurus. Nah, ini contoh misalnya ada soal. Untuk kawat lurus tadi ya, contoh soalnya seperti ini. Ada sebatang kawat lurus dialiri arus dari timur ke barat sebesar 2 ampere. Tentukan besar dan arah, maksudnya besar dan arah medan magnet di suatu titik berjarak 1 meter di atas kawat. Berapa medan magnetnya? Jadi mungkin kalau digambarkan begini, kawat lurus dialiri arus dari timur ke barat. Nah, gini kan. Besarnya I. Kemudian titik yang mau kita tentukan medan magnetnya di atasnya. Jaraknya A ya, 1 meter. Maka ini kan berarti kan kawat lurus panjang di tengah. Jadi di tengah, maka rumus yang kita gunakan nanti ya B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Masukkan angkanya, mu0 nya itu 4 pi kali 10 pangkat min 7, I nya 2 ampere per 2 pi, A nya 1 meter. Maka hasilnya 2 kali 10 pangkat min 7 Weber per meter persegi. Nah, arahnya kemana? Arahnya berarti nanti ibu jari kalian silahkan diarahkan ke seperti ini, ke barat. Kemudian tekuan tangannya diletakkan di atas, maka nanti keempat jari akan menunjuk ke utara. Nanti bisa kalian coba ya, gunakan kaidah tangan kanan. Jadi jawabannya besar kuat medannya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Weber per meter persegi dan arahnya ke utara. Ya, itu contoh yang pertama. Kemudian yang sering juga muncul contoh yang kedua ini. Misalnya gini ya, ada 2 kawat A, B terpisah sejauh 1 meter. Dialiri arus listrik berturut-turut 2 ampere dan 1 ampere. Itu artinya kawat A dialiri arus 2 ampere,
kawat B dialiri arus listrik 1 ampere. Tentukan letak titik C yang memiliki kuat medan magnet sama dengan 0. Ini soal yang sering muncul ya di berbagai penilaian gitu ya. Jadi kalau kita gambar, ada kawat A dialiri arus ke bawah ini ya. Kemudian gambar soalnya sebenarnya ini ya. Jadi soalnya yang atas, gambarnya yang bawah ini. Nah ini kan. Di mana letak titik C yang medan magnetnya 0? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, tetap ya kita mengacu bahwa medan magnet merupakan besaran vektor. Maka nanti cara-cara vektor harus kita lakukan untuk mendapatkan jawaban dari soal ini. Nah, ini ya. Aturannya adalah gini, nanti kalau soalnya itu arah arusnya itu berlawanan, maka medan magnet yang 0 ya, besar medan magnet yang 0 itu di samping ya, mungkin di samping kiri, mungkin di samping kanan. Yang paling gampang mengingat itu biasanya di samping dari kawat yang arusnya kecil. Jadi kalau seperti soal ini, karena berlawanan, pasti medan magnet yang 0 itu ada di kanan ya. Di kanan kawat B ya. Nanti kalau ada soal kok arah arusnya itu sama, maka titik yang medan magnetnya 0 itu di antara dua kawat itu. Ini ya aturannya bisa dibaca ya, agar kuat medan 0, kuat medan dihasilkan kawat A dan B harus berlawanan arah satu sama lain dan sama besar. Itu kan aturan vektor ya. Jadi dua vektor saling berlawanan agar resultannya 0, maka besarnya harus sama. Nah ini nanti berarti kita misalkan ya. Kita misalkan sesuai aturan tadi, karena arah arusnya itu berlawanan, maka titik C itu kita misalkan di kanan ya, di dekat kawat yang arusnya kecil. Jadi misalnya di C di sini, kita misalkan jaraknya itu X gitu ya. Maka sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka di titik C nanti akan ada dua medan magnet. Medan magnet pertama itu merupakan medan magnet di titik C akibat adanya arus di kawat A. Kita sebut aja BA. Secara kaidah tangan kanan, arah BA di titik C itu adalah ini ya. Ini maknanya adalah keluar bidang ya. Jadi kalau ada bundaran titik tengah itu arahnya keluar bidang menuju pembaca ya. Kalau sekarang berarti menuju Pak Budi. Kita ingat kalau panah itu melesat ya menuju kita, maka yang kelihatan kan titik ya, ujungnya itu. Itu berarti medan magnet di titik C akibat arus dari kawat A itu adalah arahnya keluar bidang. Kemudian yang kedua ada medan magnet akibat arus yang mengalir pada kawat B, sebut aja BB ya. Arahnya kemana? Sesuai kaidah tangan kanan ya, ibu jari diarahkan ke atas, maka kanan kawat itu jari kita akan melengkung masuk ya. Itu artinya
medan magnet di titik C akibat arus di kawat B itu masuk bidang. Ya, jadi kita ingat ya aturannya gini ya. Bunderan beri titik di tengah itu keluar bidang. Bunderan diberi silang itu artinya masuk bidang. Berarti kesimpulannya di titik C itu ada dua medan magnet yang arahnya saling berlawanan. Maka secara aturan vektor, kalau di suatu titik ada dua medan magnet saling berlawanan, akan menghasilkan resultan sama dengan 0 apabila besarnya BA sama dengan besarnya BB, gitu ya. Ini tinggal masukkan rumusnya masing-masing. Nah, langsung ya. BA itu rumusnya kan mu0 I per 2 pi A. mu0 I nya itu berarti 2 ampere per 2 pi A. A itu berarti jarak kawat A ke titik C. Berarti berapa? Ya 1 meter ditambah X. Kemudian BB itu mu0 I per 2 pi A berarti sama dengan mu0 kali I nya itu 1 ampere dibagi 2 pi X. 2 pi nya dicoret, mu0 nya dicoret, maka ketemunya nanti adalah 2X ya, ini 2X ini sama dengan 1 dikali 1 plus X atau 1 plus X, sehingga X nya nanti sama dengan 1 meter ya, betul ya. 2X min X sama dengan 1 berarti X nya sama dengan 1, berarti X ketemu 1 di kanan kawat B ya. Tapi bisa juga loh ya, kita nanti misalnya memisahkan di kiri kawat A, nanti ketemunya pasti min 2 ya. Itu artinya pemisahan kita itu terbalik ya. Kemudian hasilnya tetap nanti ketemunya adalah 1 meter gitu. Itu ya. Jadi letak titik C itu 1 meter di kanan B. Itu contoh. Tentu nanti soal-soal bisa dikembangkan, bisa 3 kawat, 4 kawat ya. Nggak hanya 2 kawat saja gitu ya. Itu. Kemudian cukup ya saya kira untuk yang medan magnet di sekitar penghantar lurus ya, berarus. Ada lagi nanti bagaimana kalau misalnya kawatnya melingkar. Jadi ada kawat melingkar seperti ini kawat ya, dialiri arus I. Ditanya berapa medan magnet di titik P. Nah, P itu merupakan titik yang ditarik dari pusat lingkaran seperti ini. Nanti arah medan magnetnya memang ke atas ya, pakai kaidah tangan kanan ya. Jadi ibu jari itu nempel di lingkaran kawat, maka di pusat lingkaran itu arah medan magnetnya ke atas. Makanya di titik P itu medan magnetnya ke sana, ke atas ya, biru ini. Anggaplah titik P itu jaraknya X dari pusat lingkaran kawat. Kemudian jari-jari lingkarannya A. Maka dari kawat ke titik P kalau kita tarik ini jaraknya R. Itu artinya berarti X, A, R itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Sudut kemiringannya theta. Berapa BP? Nanti secara matematis BP itu akan dirumuskan seperti ini ya. Diingat-ingat ya. Bahwa BP sama dengan mu0 dikali I dikali A-nya itu jari-jari lingkaran, dibagi 2R kuadrat.
R-nya itu sisi miring ini, dikali sinus theta, itu BP ya. Nah, ini BO ya. BO itu, O itu kan pusat lingkaran. Itu artinya gini, kalau BP itu sekian, bagaimana kalau kita ditanya berapa kuat medan magnet di pusat lingkaran? Jadinya ini ya, mu0 I per 2 PA. Ini asalnya dari, kalau P itu kita tarik ke O, itu artinya X-nya itu 0, A-nya sama dengan R. Masukkan ke perumusan ini, nanti jadinya mu0 I per 2A. Ya kan, karena sin theta itu kan A per R. Kalau A dan R-nya sama, jadinya ya ini. Kemudian dari eksperimen, nanti juga dipengaruhi oleh N. N itu jumlah lilitannya. Ya. Jadi kalau seperti ini N-nya 1. Kadang-kadang soal itu setengah ya, atau seperempat, atau 2 gitu ya. Jadi banyak macamnya soal yang terkait dengan kawat melingkar. Jadi ada tambahan N di sini ya, karena memang secara eksperimen ternyata jumlah lilitan kawat itu mempengaruhi medan magnet. Saya ulang ya, berarti BP itu kuat medan magnet di titik P. Kemudian kalau BO itu kuat medan magnet di pusat kawat melingkar ini. Ya, ini keterangannya. Di pusat kawat melingkar. Sudah ya. Oke, contoh soal. Mirip ya. Ini ada kawat melingkar seperti gambar. Tentukan kuat medan magnet di titik P yang berada pada poros suatu penghantar melingkar pada jarak 8 cm jika kuat arus yang mengalir itu 1 ampere dan jari-jari lingkarannya 6 cm. Maka B di sini sesuai rumus tadi yang sama dengan mu0 I A per 2R kuadrat sin theta. Ini karena yang diketahui X sama A, maka sin theta bisa dinyatakan sebagai A per R. A per R, maka jadinya kan A kuadrat per R pangkat 3. Nih. Nah, sesuai dengan rumus Pythagoras, nanti R itu bisa dicari ya, X-nya 8, A-nya 6, maka R-nya 10. Betul ya. Nih. Maka nanti kalau kita pasangkan angka-angkanya, ketemunya adalah mu0-nya itu 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 1 ampere, kemudian A-nya itu 6 cm, 6 kali 10 pangkat min 2 meter, dikuadratkan, ini dibagi 2, dikali R, R-nya itu 10, berarti kalau dijadikan meter menjadi 10 pangkat min 1 pangkat 3. Dihitung, maka hasilnya sekian ya. 7,2, ini kurang pi ya, maaf ya, nanti ditambahi pi ya, 7,2 pi kali 10 pangkat min 3 Weber per meter persegi. Itu. Oke. Kemudian contoh yang kedua misalnya ini juga sering ya soal-soal seperti ini. Ini ada kawat ya. Kawat saya bentuk begini, bentuk setengah lingkaran, nyambung begini, setengah lingkaran lagi ke sana. Yang luar itu jari-jarinya 10 cm, yang dalam jari-jarinya 5 cm.
ya. Kemudian dialiri arus 10 ampere. Nih. Tentukan medan magnet di pusat kawat melingkar di sini. Nah, berarti gambar ini menunjukkan dua kawat melingkar. Yang pertama jari-jarinya 10 cm, yang kedua 5 cm. Sebenarnya ini ada kawat lurus ya, tapi kalau arahnya itu menuju pusat, kemudian ditanyakan medan magnet di pusat, itu nanti medan magnet akibat kawat yang lurus ini 0. Yang di sini ya 0. Ini 0. Berarti medan magnet di pusat lingkaran itu besarnya hanya dipengaruhi oleh dua kawat setengah lingkaran ini. Gitu ya. Berarti kalau kita ingat rumusnya, yang pertama tentu kita tetap mengacu bahwa medan magnet merupakan besaran vektor. Di sini kan ada dua kuat medan magnet ya. Yang pertama ditimbulkan oleh kawat dengan lingkaran yang besar, yang kedua oleh yang kecil. Nah, sesuai kaidah tangan kanan, medan magnet akibat kawat melingkar yang besar ini arahnya kan menuju masuk bidang. Kemudian yang kecil ini keluar. Bisa dicoba pakai kaidah tangan kanan ya. Makanya nanti B di titik O di tengah-tengah ini ya B yang kecil kurangi B yang besar. Karena memang secara logika kan lingkaran yang kecil ini medan magnetnya lebih besar ya, berbanding terbalik dengan jari-jari kan. Makanya saya langsung rumuskan aja, B kecil itu maksudnya B akibat kawat melingkar yang kecil, B besar itu B akibat kawat melingkar yang besar. Arahnya berlawanan, maka resultannya saling dikurangkan. Aturan vektor ya. Masukkan rumusnya, hasilnya akan mu0 I N per 2A dikurangi mu0 I N per 2A. Karena mu0 nya sama, I nya sama, N nya sama. Maka yang membedakan antara kawat besar dan kecil itu hanya jari-jari. Ini jari-jarinya. A1 itu berarti jari-jari kawat yang kecil, A2 jari-jari kawat yang besar. Masukkan angkanya 4pi kali 10 pangkat min 7 ya mu0 nya. I nya 10 ampere, N jumlah lilitannya itu setengah. Nah ini setengah ya. Yang kecil juga setengah kan. Dibagi 2 dalam kurung kali seper jari-jarinya. Jari-jari yang kecil itu 5 cm. Jadikan meter itu 5 kali 10 pangkat min 2. Jari-jari yang besar itu 10 cm. Jadikan meter itu 10 pangkat min 1. Dihitung, maka ketemunya ini ya. Jadi coba dihitung lagi nanti ya. Yang jelas kalau yang dalam kurung kan 100 per 5 itu 20, kemudian dikurangi 10, ini 10 ya. Kali yang di luar kurung ketemunya pi kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Itu banyak varian soal yang seperti ini nanti ya. Silahkan dicoba. Kemudian yang berikut setelah kawat melingkar ada jenis kawat lagi yaitu kumparan. Ini atau disebut solenoida. Jadi solenoida itu apa? Kawat dibuat kumparan. Maka kalau pada kawat itu saya alirkan arus, nanti arusnya akan mengalir sesuai arah putaran kawat begini. Nanti arah medan magnetnya seperti gambar yang biru ini, garis gayanya ya. Kita ingat bahwa memang kalau kumparan begini dialiri arus, sebenarnya kumparan ini akan jadi magnet batang. Ya. Kutub utara yang mana? Ya, yang kiri ini ya kan. Tadi arah garis medan kan keluar dari kutub utara ke kutub selatan. Makanya kalian bisa membayangkan berarti kumparan ini atau solenoida ini
merupakan magnet batang dengan kutub utara di kiri, kutub selatannya di kanan, muter ke sana. Ya. Begitu, berarti ada medan magnet. Ya. Nah, kalau ditanya berapa besar medan magnetnya, nah nanti kita lihat ya. Ini kan misalnya medan magnet di sini kan, arahnya mesti garis singgung dari garis medannya. Misalnya di sini juga ya, ke sana. Nah, nanti dibatasi ya untuk menentukan medan magnet itu pakai rumus yang ini ya. Jadi misalnya kumparan ini kita tarik garis dari tengah ke kanan, itu sudutnya nanti sudut antara garis ini ke tepi kumparan itu theta, yang kiri itu misalnya alfa, ini alfa ya. Maka nanti medan magnetnya secara umum rumusnya begini. Untuk SMA memang dibatasi, nanti medan magnetnya adalah medan magnet dari dalam sampai ke ujung ya. Di sini aja yang ditanyakan. Secara matematis rumusnya ini. Mu 0 dikali N dikali I per 2L dikali cos theta plus cos alpha. Nah, kalau sebelum ke yang lebih jauh, diingat dulu ya, untuk N ini sebenarnya artinya jumlah lilitan. Nah, jumlah lilitan. Kemudian I arus, L-nya itu panjang dari solenoida. Dari tepi kiri ke tepi kanan. Ke sana ini L. Bukan panjang kawat, tapi panjang solenoida. Itu. Kemudian nanti kalau ditanya hubungan arah arus dengan arah medan magnet, itu tetap gunakan kaidah tangan kanan, tapi dibalik ya. Ibu jari itu menyatakan arah medan magnetnya, kemudian keempat jari itu menyatakan perputaran arah arus yang ada di solenoida. Jadi misalnya seperti ini, nanti ibu jari kalian arahkan ke kiri sana, maka nanti arah perputaran keempat jarinya itu menunjukkan perputaran arah arus ya yang ada di solenoida. Bisa dilihat sesuai kan ya. Jadi kalau ibu jari saya arahkan ke kiri, maka keempat jari saya muternya sesuai dengan arah arus yang ada di kumparan ini. Jadi saya ulang, tetap ya untuk hubungan arus dan medan magnet pada solenoida nanti tetap gunakan kaidah tangan kanan, cuma dibalik ibu jari menyatakan arah medan magnet, perputaran keempat jari itu menyatakan arah arus. Kemudian besarnya sekian. Ya, nanti kalau dari rumus umum ini kalau kita bagi, bagaimana kalau ditanya medan magnet di pusat solenoida di sini? Maka nilainya jadi B sama dengan mu 0 Ni per L. Karena kalau di pusat itu berarti pendekatannya alfa dan tetanya itu 0. Ya. Karena memang kategorinya ini adalah untuk solenoida yang panjang. Ya, panjang itu ya bisa diartikan misalnya panjangnya 3 meter, jari-jarinya 1 cm. Itu berarti sudah dikategorikan bahwa solenoida itu solenoida yang panjang ya. Jadi panjang tidaknya dibandingkan antara jari-jari solenoida dan panjang solenoida ini. Nah, untuk solenoida yang panjang, kemudian medan magnetnya di tengah itu berapa? Maka dari rumus ini didekati bahwa nilai theta dan alfanya itu 0. Sama dengan kawat lurus panjang tadi, kalau theta dan alfanya 0, maka nilai yang di dalam kurung itu sama dengan 2, maka
B ketemunya sama dengan mu0 Ni per L. Kalau di ujung tetap ya sama, di ujung di kiri misalnya, berarti alfanya 90, tetanya 0. Maka B ketemu sama dengan mu0 Ni per 2L. Artinya medan magnet di tepi solenoida itu setengahnya dari medan magnet yang di pusat. Ini kan setengah. Gitu. Ini kalau kita definisikan ya, N tadi jumlah lilitan solenoidanya 1, 2, 3 dan seterusnya, L nya itu panjang solenoidanya. Oke, ini contoh soalnya. Ada solenoida panjangnya 1 meter, diameternya 3 cm, terdiri dari 100 lilitan. Solenoida itu dialiri arus 5 ampere. Tentukan besar induksi magnet di pusat dan di ujung solenoida. Nah, ini yang saya katakan kategori panjang itu. Panjangnya 1 meter, jari-jarinya hanya 1,5 cm. Ini sudah dikategorikan sebagai solenoida yang panjang. Adalah nilai sinusnya kalau kita masukkan ke sin theta ya 1,5 cm dibagi 100 ini hasilnya ya mendekati 0 gitu ya. Itu jadi tetanya mendekati 0. Maka untuk yang di pusat ya pakai rumus B sama dengan mu0 Ni per L. Masukkan angkanya 4pi kali 10 pangkat min 7, N nya 100, A nya 5 ampere dan L nya 1 meter. Maka ketemunya adalah 4pi kali 10 min 7 kali 100 kali 5 sama dengan 2pi kali 10 pangkat min 4 Weber per meter persegi. Itu ya. Kalau di ujung ya setengahnya dari yang di pusat. Berarti yang pi kali 10 pangkat min 7 Weber per meter persegi. Itu ya. Yang terakhir ada bentuk namanya toroida. Nah, toroida itu sebenarnya solenoida yang dilingkarkan. Modelnya seperti ini. Ini kan solenoida ke sana dibuat melingkar. Maka ini namanya toroida. Kalau toroida itu dialiri arus gini, kemudian melingkarnya ini menjadi jari-jari A. A itu berarti sebenarnya jari-jari rata-rata, diambil di tengah-tengah sini. Nanti langsung aja sama, rumusnya itu B sama dengan mu0 Ni per 2L ya. Cuma L-nya itu panjang solenoida ya, ini L. Makanya kalau L itu diungkapkan dalam toroida itu tidak lain adalah keliling lingkaran toroida. Kalau toroida itu jari-jarinya A, maka kelilingnya dia 2pi A. Ini ya. Maka B sama dengan mu0 Ni per 2pi A. Ini toroida. Itu ya. Di A-nya jari-jari rata-rata toroida. Nah, soalnya ini toroida mempunyai jari-jari 6 cm dan jari-jari luar 10 cm. Nah ini ya, ada jari-jari dalam, jari-jari luar. Lilitannya 100 lilitan, dialiri arus 5 ampere. Tentukan besar induksi magnet di pusat toroida. Tetap aja ya, B sama dengan mu0 Ni per 2pi A. A nya itu jari-jari rata-rata, sehingga kalau dalam soal itu jari-jari untuk lingkaran dalamnya 6 cm, yang luar 10 cm, itu artinya secara rata-rata ya 8 cm. Makanya A nya nanti pasang bukan 6, bukan 10, tapi 8 cm. Maka dimasukkan angkanya. Ini ya, 8 itu jari-jari rata-rata. B-nya akan ketemu, dihitung ini ya, 1,25 kali 10 pangkat min 3 Weber per meter persegi. Begitu untuk
pertemuan hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat dan nanti bisa melakukan pendalaman materi dengan banyak berlatih untuk lebih memahami materi hari ini, yaitu tentang medan magnet. Demikian, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.